Halo semuanya, shalom. Apa kabar? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan masuk lagi dalam ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau melaksanakan ibadah kami. Berkati ya Bapa, supaya ibadah kami pada hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak semua, pada hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih oleh karena segala kebaikannya kepada kita. Hari ini kita bernyanyi tanpa musik, kita sama-sama menyanyikan pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. 1, 2, 3, ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke, puji Tuhan, kita sudah sepatutnya selayaknya untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya, dan karena anugerah-Nya bagi kita. Baik anak-anak semua, pada hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi saya mengajak kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, supaya lewat firman-Mu kehidupan kami semakin diubahkan dari hari ke hari. Supaya lewat firman-Mu kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak semua, saya mengajak kita untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-31. Lukas pasal 6 ayat yang ke-31. Sebagaimana kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Anak-anak semua, suatu hari ada seorang anak remaja. Pada waktu itu dia sangat marah kepada mamanya. Oleh karena dia sangat marah kepada mamanya, maka dia nggak berani marah secara langsung. Akhirnya dia pergi lari dan dia pergi ke sebuah tempat yang ada lembahnya. Lalu di sana dia mau melampiaskan kemarahannya itu. Lalu dia berteriak dengan sekuat tenaga. Dia berkata, "Aku benci kamu, aku benci kamu." Dan ketika dia mengeluarkan suaranya itu, maka seolah-olah ada suara gema yang juga mengucapkan kalimat yang sama. Aku benci kamu, aku benci kamu. Itu membuat dia sangat terkejut. Karena baru pertama kali itu dia pergi ke suatu tempat yang ada lembahnya dan berteriak.
Dan ketika dia mendengar bahwa ada juga suara yang mengeluarkan kalimat aku benci kamu, maka dia sangat ketakutan. Dia berlari, dia pulang ke rumah, lalu dia datang kepada mamanya. Dia berkata kepada mamanya, "Mama, itu di lembah sana ada orang yang sangat membenci saya." Lalu mamanya tahu bahwa sebenarnya itu adalah gema daripada suara si anak ini. Lalu mamanya bilang, "Masa iya sih ada orang yang mengeluarkan suara aku membenci kamu?" Si anak ini berkata, "Benar lah mama." Oke. Lalu mamanya berkata begini, "Oke, kalau begitu kamu pergi sekali lagi ke sana dan kamu ucapkan kalimat yang berbeda. Katakan, aku mengasihimu, aku mengasihimu." Lalu anak itu pergi kembali ke tempat yang tadi yang ada lembahnya, dan dia kembali berteriak, "Aku mengasihimu, aku mengasihimu." Dan seketika itu juga dia seolah mendengar suara ya yang menggema dan berkata, "Aku mengasihimu, aku mengasihimu." Anak-anak sekalian yang terkasih, saya mau mengatakan kepada kita bahwa lewat cerita itu hidup kita ini seperti gema. Ya, anak tadi berteriak, "Aku benci kamu." Maka lingkungannya juga mengeluarkan kalimat, "Aku benci kamu." Ketika dia berkata, "Aku mengasihimu," maka lingkungannya juga mengeluarkan kalimat, "Aku mengasihimu." Dan firman Tuhan yang kita baca tadi berkata bahwa apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, anak-anak semua, hidup kita ini haruslah dan tentulah kita ingin supaya orang lain berbuat baik kepada kita. Hidup kita ini tentulah kita harapkan supaya orang melakukan hal-hal yang baik kepada kita. Tapi ingat satu hal, sebelum kita memikirkan orang lain berbuat yang baik kepada kita, terlebih dahululah kita harus berbuat baik kepada orang lain. Seorang Presiden Amerika Serikat bernama Franklin, dia berkata bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan kepada orang lain atau perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, sesungguhnya itu adalah perbuatan baik yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, sesungguhnya itu adalah perbuatan kepada diri kita sendiri. Kita mengharapkan orang berbuat baik kepada kita, bukan? Tapi ingat satu hal, berbuatlah baik terlebih dahulu kepada orang lain. Kita ingin dihormati oleh orang lain, bukan? Hormatilah orang lain terlebih dahulu. Kita ingin dikasihi oleh orang lain, bukan? Maka kasihilah orang lain terlebih dahulu. Kita ingin supaya kita diperhatikan oleh orang lain, bukan? Maka perhatikanlah orang lain terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata pada hari ini bahwa kita harus berbuat terlebih dahulu kepada orang lain. Maka perbuatan itu seolah-olah itu akan kembali juga kepada kita. Apa yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita, perbuatlah demikian kepada mereka. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini saya mau mengatakan kepada kita, kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sudahlah menjadi kewajiban kita untuk berbuat baik kepada siapa saja. Sudahlah menjadi tanggung jawab kita untuk berbuat baik kepada siapa saja tanpa memandang bulu. Mari kita tunjukkan kasih kita. Mari kita tunjukkan perbuatan baik kita. Mari kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang sudah menikmati anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini saja firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami dalam sorga, mampukan kami dan tolonglah kami, supaya dalam kehidupan kami belajar dan belajar untuk berbuat baik kepada orang lain. Kami belajar dan belajar untuk melakukan apa yang baik kepada orang lain. Kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, kami sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan-Mu, mampukan kami untuk menyalurkannya kepada orang lain. Terima kasih ya Bapa. Kami juga terus berdoa kepada Tuhan, berkati bangsa kami, tolong bangsa kami saudara-saudara pergumulannya dalam menghadapi COVID-19. Tuhan tolong supaya upaya pemerintah untuk menanganinya bisa terrealisasi dengan baik, dan juga COVID ini boleh segera berlalu sehingga aktivitas kami boleh kembali seperti biasa. Berkati orang tua kami, berkati juga dalam studi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Oke anak-anak sekalian, inilah ibadah singkat kita pada hari ini. Kita terus menjaga kesehatan kita terus jaga supaya fisik kita tetap dalam kondisi yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.